Halo anak-anakku semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, hari ini kita bertemu kembali di dalam pembelajaran kita secara online. Pak Didi ingin memastikan keadaan anak-anak semua. Pak Didi berharap anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Pak Didi sendiri pun dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Baik anak-anak, seperti agenda yang telah Pak Didi sampaikan di week plan, hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran tematik masih di tema 1, subtema 1. Namun hari ini kita akan mendalami dua muatan pelajaran, yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Seperti yang anak-anak perhatikan, di sini kita akan mulai di mata pelajaran PPKN. Nah, anak-anak, seperti yang biasa Pak Didi sampaikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, setiap kali kita membahas satu materi mata pelajaran, Pak Didi selalu menunjukkan tujuan pembelajaran kita setiap harinya. Dan hari ini tujuan pembelajaran kita untuk mata pelajaran PPKN adalah diharapkan anak-anak nanti mampu menjelaskan rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Nah, caranya dengan membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Namun karena kita belajarnya secara daring, nah untuk mendalami persatuan kesatuan itu nanti di bagian latihan pengetahuan, Didi akan menampilkan satu teks bacaan yang bisa kita pakai untuk mendalami maknanya. Baik anak-anak, materi hari ini adalah tentang makna keberagaman. Ya, Pak Didi sudah berbicara dari pertemuan pertama sampai hari ini kita masih belajar tentang keberagaman. Sebetulnya hari ini di pelajaran ini kita hendak mengulang lagi. Anak-anak, negara kita, negara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan banyak sekali perbedaan, baik itu pencaharian, adat istiadat, bahasa, pakaian daerah, dan sebagainya. Kemarin sudah kita bahas dan sudah kita cermati bersama-sama, dan Pak Didi senang anak-anak mampu menjawab kembali setiap pertanyaan yang Pak Didi ajukan ketika kita mendiskusikannya di dalam Google Meet. Nah, dengan adanya perbedaan itu, maka kewajiban kita, apa yang menjadi kewajiban kita di tengah keberagaman yang berbeda-beda itu? Nah, kewajiban kita adalah selalu melestarikan kebudayaan yang beraneka ragam. Karena keberagaman bukan sebagai alasan untuk saling bermusuhan. Dengan demikian, sikap yang harus kita wujudkan adalah menghargai dan menghormati keberagaman suku, bangsa, dan kebudayaan. Nah, ini adalah sikap yang sangat penting untuk kita wujud nyatakan di tengah-tengah keberagaman yang ada di bangsa kita. Karena bangsa kita dari Sabang sampai Merauke itu dengan berbagai macam perbedaan, baik itu kebudayaan, adat istiadat maupun agama. Oleh karena itu, anak-anak, contoh sikap menghargai dan menghormati keberagaman di sini Pak Didi menampilkan ada 3 contoh. Yang pertama, tidak menjelek-jelekan suku bangsa lain. Yang kedua, tidak menonjolkan suku bangsa kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kita diharapkan mau bergaul dengan teman yang berbeda suku. Nah, kita perlu mewujudkan itu karena negara kita mempunyai satu semboyan. Apa yang jadi semboyan kita? Di awal tadi sudah pernah menyampaikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan kita, karena maknanya adalah walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Tanpa ada semangat ini, maka perpecahan mungkin
akan terjadi. Oke anak-anak, setelah kita mendalami tadi ringkasan yang disampaikan hari ini, di sini untuk latihan pengetahuannya, dia menampilkan satu teks bacaan tentang suku Minang. Maka silakan anak-anak bisa membacanya di dalam buku yang pada dikirimkan di pembelajaran 5. Bacaannya itu terdapat di buku pelajaran 5. Silakan anak-anak membacanya kembali. Di sini juga saya pada sudah menampilkan tentang suku Minang sebagai kelompok etnis yang berasal dari provinsi Sumatera Barat. Nah, sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Nah, bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Maling Kundang. Ya, oke anak-anak, nanti ini ada teksnya, nanti silakan dibaca di dalam Google Classroom, juga dia akan menampilkan untuk pelatihan pengetahuan kita. Dan ini adalah lanjutan dari teks bacaannya tentang suku Minang yang memiliki banyak jenis tarian, lalu makanan khasnya. Oleh karena itu, pertanyaannya sebagai bahan diskusi kita, bahan latihan anak-anak hari ini adalah tadi sudah tampilkan di sini bahwa setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Nah, apakah kamu masih ingat tentang ciri khas suku Minang? Apa saja yang kalian ingat tentang suku tersebut? Silakan dideskripsikan yang kalian tahu tentang suku Minang dari bacaan tersebut, dibuat secara ringkas. Baik anak-anak, ini untuk mata pelajaran PPKN. Nanti kita akan lanjut dengan muatan bahasa Indonesia. Masih ingat apa yang kita pelajari kemarin tentang muatan bahasa Indonesia? Anak-anak, kita masih belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan pada pertemuan terakhir, kita mencoba dengan yang namanya membuat peta pikiran untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam satu teks bacaan. Kemudian hari ini tujuannya adalah akan mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks. Nah, di sini pada pelajaran ini kita diajak untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca dalam hati. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati. Kalau kemarin kita dengan cara membuat peta pikiran, hari ini dengan cara membaca. Cara membacanya adalah dengan membaca dalam hati. Nah, bagaimana caranya membaca dalam hati? Berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Ini cara kita untuk membaca satu teks bacaan. Baca dalam hati adalah suatu kegiatan membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Nah, biasanya kita suka menerapkan teknik ini kalau mau mendekati ujian, biar kita lebih mampu untuk memahami materi. Kita selalu menggunakan teknik ini dengan membaca dalam hati. Kemudian langkah lain adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca cepat. Kalau tadi membaca dalam hati, sekarang kita menemukan gagasan pokok itu dengan membaca cepat. Apa itu membaca cepat? Membaca cepat adalah proses memahami suatu bacaan dengan kecepatan tinggi. Nah, membaca cepat termasuk dalam keterampilan membaca juga, sama dengan membaca dalam hati. Namun, kegiatan membaca cepat itu memerlukan latihan yang rutin, ya, agar dapat memahami isi dari teks bacaan tersebut. Karena kita membacanya dengan kecepatan tinggi, maka perlu latihan sehingga memudahkan kita untuk mampu menemukan gagasan pokok yang terdapat dalam satu teks bacaan. Membaca cepat, maka pembaca itu harus mencari pernyataan umum dan memahami teks bacaan dengan cermat. Jadi kita harus membacanya dengan cepat dan cermat. Ya, tidak hanya cepat, tetapi harus cermat.
kecermatan inilah yang kemudian menentukan kita untuk dapat menemukan di mana gagasan pokok dan di mana letak gagasan pendukungnya. Oke, anak-anak, ingat hari ini untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dengan membaca dalam hati dan juga membaca cepat. Ini adalah 2 poin yang kita pelajari hari ini. Kemudian, untuk latihan pengetahuannya, Pak Didi masih menggunakan teks yang sama dengan tentang bacaan suku Minang. Kemudian, pada bagian akhir, Pak Didi akan meminta anak-anak untuk menuliskan kembali gagasan pendukung dari masing-masing paragraf. Ya, kalau kemarin Pak Didi minta kalian untuk menuliskan gagasan pokoknya dari masing-masing paragraf untuk pertemuan yang kemarin. Kalau hari ini Pak Didi hanya meminta kalian untuk menuliskan kembali gagasan pendukung dari masing-masing paragraf. Oke, anak-anak, ini untuk pertemuan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Doa dan bimbingan Santo Petrus Kanisius selalu menyertai kalian.